Khusus untuk Sobat Hunter di seluruh Indonesia yang masuk kategori pemula nih ya, jangan beli senapan angin terlebih dahulu sebelum tonton video ini. Nah, di episode hari ini spesial saya akan membahas sesuai request dari teman-teman Sobat Hunter ya, yang kemarin sudah komentar, yang sudah menjapri lewat sosial media Pancasona Official, Facebook, Instagram, di channel YouTube sekalipun ya, sudah beberapa komentar masuk bertanya tentang senapan angin, yaitu untuk lebih ke pembahasan umum. Ya, hari ini kita akan bahas sedetail mungkin, dan pastinya sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam bisa langsung like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng channel ini terlebih dahulu supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video menarik dari saya. Sudah siap? Kita coba langsung saja masuk ke detail videonya dan simak videonya sampai habis. Oke, kita coba langsung saja mulai. Nah, bagi teman-teman Sobat Hunter yang masih pemula nih ya, yang baru pengen punya sebuah senapan angin, saran saya teman-teman harus lihat dulu nih kebutuhannya untuk apa dan nanti difungsikan untuk apa. Soalnya kalau nanti teman-teman hanya asal pilih senapan angin saja, hanya asal yang teman-teman sukai saja, kalau teman-teman kurang paham nanti diperuntukkan untuk apa, takutnya teman-teman salah pilih dan pastinya kecewa, tidak sesuai yang diharapkan. Nah, sejatinya di Indonesia itu senapan angin dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama itu ada senapan angin uklik atau senapan angin sap, yang kedua ada senapan angin PCP, yang ketiga itu ada senapan angin gejluk. Sebenarnya ada satu lagi, kalau saya lihat dulu di artikel dan beberapa pembahasan era-era tahun 80 sampai 90-an, itu ada senapan angin yang patah laras. Dia tidak menggunakan angin tapi menggunakan pegas. Tapi saat ini sudah nggak beredar lagi. Yang paling banyak di Indonesia yaitu cuma 3 ini aja, yang uklik, PCP, atau gejluk. Nah, kita bahas satu persatu, nanti kita kupas kira-kira dari segi ketahanannya atau dari segi performanya masing-masing senapan angin ini berbeda. Bahkan dari sekelas harganya sendiri juga ada perbedaan ya. Nanti kita akan bahas kira-kira nanti teman-teman cocoknya pilih yang mana, cocoknya pakai yang apa. Oke, kita coba langsung saja mulai. Nah, yang pertama senapan angin uklik ya. Nah, senapan angin uklik ini dibandingkan dengan senapan angin yang lain, untuk grade-nya dari segi harga, performa, dan sebagainya itu yang paling bawah ya. Senapan angin uklik ini rata-rata di pasaran ataupun dimanapun, di Pancasona Official sekalipun ya, untuk harganya itu kisaran di angka 500 sampai 1 jutaan. Nah, kalau teman-teman punya budget yang sekian, yang sekitar 500 sampai 1 jutaan, nanti teman-teman bisa pilih senapan angin uklik apapun, berbagai merek, berbagai model, dan berbagai varian dari popornya. Nah, kalau dari segi fungsinya, senapan angin jenis ini difungsikan untuk, yang pertama bisa untuk olahraga menembak, yang kedua untuk buruan-buruan hama-hama yang sekiranya itu kelasnya medium ke bawah, belum bisa big game ya. Terus yang ketiga, senapan angin jenis ini memang diperuntukkan untuk pemula. Jadi teman-teman yang baru pengen punya senapan angin, ya saran saya bisa coba senapan angin uklik terlebih dahulu. Kalau soal power, senapan angin uklik ini rata-rata ya, rata-rata itu powernya bisa mencapai sekitar 600 sampai 700 fps, itu yang paling kenceng. Standarnya ya sekitar 500-an lah, 500 sampai 700 fps, di mana untuk fps tersebut ya, untuk fps di angka 500 sampai 700-an itu bisa digunakan untuk menumbangkan buruan sekelas biawak, terus apalagi ya, hewan-hewan yang tidak dilindungi, tikus dan sebagainya, bisa menggunakan senapan angin jenis ini. Kalau berbicara soal kelebihannya, banyak. Kelebihannya adalah senapan angin jenis ini masuk kategori senapan angin yang paling murah ya, itu kelebihannya. Yang kedua, mudah digunakan dan mudah dirawat. Yang ketiga itu untuk bobotnya itu super ringan, yaitu untuk senapan angin jenis ini maksimalnya kalau unit senapan angin saja sekitar 2 kiloan, nggak sampai lebih dari 3 kilo ya. Dan yang keempat yaitu senapan angin jenis ini yang kelas paling murah bisa dikombinasi dengan berbagai aksesoris pendukung, peredam, bipod,
teleskop, dan lain sebagainya. Kecuali ada satu senapan angin nih, yaitu senapan angin Oakleigh Benjamin, yang dimana senapan angin jenis ini belum bisa dikombinasi dengan apapun, peredam, teleskop, dan lain sebagainya. Tapi dari harga yang sekian ini, ratusan ribu saja, sudah dapat senapan angin berkualitas, bahkan untuk dari segi performa, akurasi, dan power, itu berani dijamin. Oke? Nah, kalau soal kekurangannya, ada juga. Senapan angin jenis ini kekurangannya adalah teman-teman harus sering pompa nih. Nggak bisa untuk sekali pompa untuk beberapa kali tembakan. Jadi, senapan angin jenis Oakleigh ini sekali tembakan, sekali pompa, sehingga nanti ya memakan sedikit banyak waktu ketika mau menggunakan senapan angin jenis ini, kegiatan outdoor, hunting, olahraga menembak, dan lain sebagainya. Jadi, teman-teman pertimbangkan dulu nih ketika mau belanja senapan angin. Yang jelas dari segi harga, segi kemampuan, segi kelebihan dan kekurangannya sudah saya bahas di sini. Kiranya teman-teman cocok, kiranya teman-teman suka, bisa langsung saja order di Pancasona Official. Oke, jelas ya. Untuk senapan angin Oakleigh sudah, kita lanjut ke senapan angin yang berikutnya. Berikutnya adalah senapan angin kelas PCP. Nah, kenapa senapan angin jenis ini disebut PCP? Lebih mudahnya menyebutnya di Indonesia adalah senapan angin PCP ini untuk sistem pengisian anginnya harus menggunakan pompa khusus, yaitu bisa menggunakan pompa PCP manual atau juga bisa menggunakan mesin kompresor khusus untuk senapan angin yang beberapa waktu yang lalu sudah pernah saya tunjukkan. Oke, ini untuk gambaran umumnya saja supaya teman-teman lebih mudah untuk menyebutkan dan lebih mudah untuk memahami. Senapan angin kelas PCP ini rata-rata digunakan untuk para yang sudah hampir profesional. Ya, untuk para pemula bisa menggunakan senapan angin jenis ini, tapi dengan syarat yaitu teman-teman harus perhatikan dari beberapa titik poin mekanik mesin senapan angin jenis ini. Soalnya senapan angin jenis ini beda jauh dengan senapan angin Oakleigh, sehingga nanti kalau teman-teman salah menggunakan, kurang tepat menggunakan, biasanya terjadi kendala. Oke, paham ya? Terus senapan angin jenis ini kalau dari segi penggunaan, kalau yang pemula itu agak sulit dibandingkan dengan senapan angin Oakleigh ya. Itu kalau menurut sudut pandang saya pribadi. Kalau dari segi harganya, itu rata-rata senapan angin jenis ini dibanderol dengan harga yang paling murah 2 jutaan, paling mahal itu sekitar 6 jutaan. Ya tergantung nanti untuk merek, dari modelnya, terus dari beberapa kelas juga. Soalnya senapan angin PCP ini dibagi menjadi beberapa kelas. Cuman kalau dari sistem kinerjanya itu sama persis dengan senapan angin PCP 1 dengan yang lain. Cuman yang membedakan di sini ya besar tabungnya. Terus model chambernya. Terus ada yang model popornya juga, itu yang berpengaruh dari segi harganya. Nah, kalau soal kemampuan, ya senapan angin jenis ini banyak sekali manfaatnya. Cocok digunakan untuk olahraga menembak. Dan yang kedua, bisa untuk buruan besar, big game, sekelas babi, biawak monster, dan lain sebagainya. Terus senapan angin jenis ini ya bisa dikombinasi juga dengan berbagai aksesoris pendukung seperti teleskop, bipod, peredam, dan lain sebagainya. Kalau berbicara soal kemampuannya, kelebihan ya, banyak sekali senapan angin jenis ini. Kelebihannya adalah sekali isi angin ini bisa digunakan untuk beberapa kali tembakan. Jadi teman-teman sekali isi angin itu bisa digunakan untuk beberapa kali tembakan, sehingga teman-teman lebih mudah mengoperasikannya dan tidak sama seperti senapan angin Oakleigh yang dimana sekali tembak harus diisi ulang. Kalau yang ini enggak. Kalau yang ini teman-teman sekali isi angin ya, di sini ada manometer namanya, yaitu untuk alat ukur melihat tekanan angin yang ada di dalam tabung senapan, sehingga nanti teman-teman ketika isi ulang itu ada batasannya di sini. Nah, ketika sudah terisi, teman-teman bisa menggunakan senapan angin jenis ini beberapa kali tembakan tanpa harus mengisi ulang di waktu tertentu. Oke. Terus apalagi ya kemampuannya? Oh ya, memiliki power besar. Nah, kalau di senapan angin PCP ini powernya rata-rata itu sekitar 900 sampai 1000 fps. Itu power yang paling besar. Kalau paling kecilnya ya sekitar 800-an lah, 800 sampai 1000 fps. Dimana power besar itu cocoknya memang untuk buruan besar, untuk big game atau untuk long range atau jarak tembak yang jauh. Kalau dari segi kekurangannya, pasti ada. Kalau kekurangannya, ya mungkin dari segi harganya memang agak tinggi dibandingkan dengan senapan angin Oakleigh. Dan yang kedua, agak berat. Senapan angin jenis ini bobotnya sekitar 3-4 kiloan ya, senapan angin saja.
Tapi kalau teman-teman gunakan nanti untuk standby di tempat, atau mungkin teman-teman suka dengan modelnya, bukan jadi masalah kalau dari segi beratnya ya. Terus apa ya, harga sudah. Terus oh ya, harus memiliki alat khusus yaitu pompa, yang dimana harganya itu di luar harga senapan angin. Jadi kekurangannya kalau menurut saya itu saja. Kalau kelebihannya sih banyak sekali. Power besar, akurasi mantap, bisa untuk long range, sekali isi angin bisa untuk beberapa kali tembakan, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, kalau pengen cari senapan angin jenis ini, sudah saya kupas tuntas ya mengenai gambaran umumnya. Ketika teman-teman nanti belanja senapan angin jenis ini, apa yang harus dilakukan, teman-teman insya Allah sedikit banyak sudah paham. Kalaupun teman-teman nanti dirasa masih bingung atau ingin membutuhkan informasi lebih lanjut tentang senapan angin jenis ini, bisa langsung menghubungi kami via WhatsApp, nanti kami siap membantu. Atau teman-teman pengen nambahin lagi, yang nonton video saya hari ini, yang sudah kelas profesional banget, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti kita akan share bareng-bareng, supaya nanti teman-teman ada gambaran nih, mau pilih Uklik, mau pilih PCP, atau mau pilih senapan angin yang terakhir ini nanti kita akan bahas. Oke, sudah ya, lanjut ke poin berikutnya. Dan yang terakhir, di sini ada kelas senapan angin gejluk. Nah, senapan angin gejluk ini booming atau marak banyak sekali di era-era tahun 2000-an, yang dimana untuk saat ini banyak sekali perkembangannya di kelas senapan angin gejluk ya. Walaupun untuk saat ini senapan angin gejluk itu ya masih ada, tapi tidak sebanyak yang era-era tahun awal-awal tahun 2000-an. Nah, untuk senapan angin jenis ini ya sebenarnya perkembangannya itu jadi PCP ya. Tapi untuk yang saat ini masih ada juga senapan angin gejluk yang masih beredar di pasaran. Salah satunya senapan angin ini. Nah, teman-teman pernah lihat ya. Jadi senapan angin ini berbeda juga dengan senapan angin Uklik, dan ada sedikit kemiripan dengan senapan angin PCP. Oke, lebih tepatnya seperti ini. Senapan angin gejluk, itu kenapa disebut gejluk? Karena untuk sistem pengisian anginnya, dia menggunakan pompa gejluk. Tapi kalau yang saat ini ready di Panasonic Official, itu dia sudah bisa menggunakan pompa manual gejluk, dan bisa juga menggunakan pompa PCP. Makanya disebut senapan angin gejluk DWP, gejluk dual power, yang dimana sistem pengisiannya itu sudah bisa menggunakan dua sistem. Yang pertama, kalau teman-teman nggak punya pompa PCP, bisa menggunakan pompa manual seperti ini. Kalau teman-teman punya pompa PCP, bisa dilakukan pengisian anginnya di daerah sini nih, di tempat ini nih. Oke, paham ya? Oke, kita akan bahas. Senapan angin jenis ini diperuntukkan untuk para pemula bisa, untuk yang para profesional juga bisa. Karena untuk penggunaannya lebih mudah dan lebih simple dibandingkan dengan senapan angin PCP. Ini menurut sudut pandang saya pribadi ya. Oke. Terus kalau dari segi harganya, senapan angin jenis ini rata-rata kalau di Panasonic Official kisaran 2 jutaan lah. 1 juta sampai 2 jutaan. Itu kalau harga unit senapan angin saja. Terus dari segi penggunaannya mudah ya. Salah satunya kalau teman-teman pemula pengen upgrade senapan angin yang bisa untuk buruan besar dan sebagainya, untuk pengoperasian jauh lebih mudah, harga terjangkau, bisa pilih gejluk. Terus kalau berbicara soal power, senapan angin jenis ini rata-rata hampir sama dengan senapan angin kelas PCP, yaitu minimal powernya sekitar 700 sampai 800 fps, maksimalnya bisa sampai 1000. Oke? Terus ini juga konsepnya hampir sama dengan senapan angin PCP ya. Jadi bisa menyimpan atau menampung angin. Sekali isi angin menggunakan pompa PCP atau pompa gejluknya itu sekali isi angin itu bisa digunakan untuk beberapa kali tembakan tanpa harus isi ulang. Jadi ini lebih praktis kalau teman-teman punya budget yang sekitar 2 sampai 3 jutaan, 1 sampai 2 jutaan. Kalau pengen senapan angin sekali isi bisa digunakan untuk beberapa kali tembakan, bisa pilih senapan angin gejluk. Oke? Kemampuannya juga hampir sama dengan senapan angin PCP. Bisa untuk big game, bisa untuk buruan babi, biawak monster, dan lain sebagainya. Bisa untuk olahraga menembak juga. Terus senapan angin jenis ini bisa dikombinasi dengan berbagai aksesoris pendukung, mulai dari peredam, bipod, teleskop, dan lain sebagainya. Berbicara soal kelebihannya, nah senapan angin jenis ini ketika teman-teman belanja sudah ada bawaan pompanya. Ini kelebihan yang tidak ditemukan pada unit senapan angin manapun ya, kecuali gejluk ya. Jadi kalau teman-teman belanja senapan angin gejluk itu otomatis sudah dapat ini.
sudah dapat pompanya yang terpasang di bagian bawah senapan seperti ini. Kelihatan nggak? Sebentar saya posisikan dulu. Nah, seperti ini. Jadi tinggal dipompa aja seperti pompa standar, pompa manual, pompa gejluk itu. Sekali isi angin ya mungkin beberapa ratus gejlukan itu bisa untuk beberapa kali tembakan. Jadi teman-teman bisa atur sendiri sesuai kebutuhan. Terus kalau teman-teman nggak mau repot, ya tambahin aja dengan pompa PCP yang dimana di bagian depan ini sudah terdapat tempat khusus di mana ketika teman-teman colokkan itu tinggal dipompa manual aja bisa untuk pengisian angin. Oke, terus kelebihan yang kedua itu powernya besar, sudah saya singgung di awal tadi ya, bisa digunakan untuk buruan babi, biawak monster dan lain sebagainya. Kalau soal kekurangannya, senapan angin jenis ini lebih berat dibandingkan dengan senapan angin PCP atau senapan angin Oakleaf. Bobotnya itu nggak main-main nih, sekitar 3-4 kg. Ya, itu kalau dibandingkan dengan senapan angin PCP, hampir-hampir sama kalau dari segi beratnya. Mungkin karena ada tambahan pompanya di sini ya. Karena ya senapan angin jenis ini sudah ada bawaan pompa sehingga juga bobotnya itu bertambah. Tapi terlepas itu monggo teman-teman suka yang mana ya. Tergantung selera dan tergantung kebutuhan juga. Terus apa lagi ya? Kalau soal penggunaan perawatan mudah ya, untuk pemula juga bisa. Soal akurasi. Senapan angin jenis ini sebenarnya hampir sama akurasinya dengan senapan angin PCP. Bisa untuk jarak jauh sekitar 50-85 meter ya. Itu kalau menurut saya sudah sudah oke lah untuk long range. Tapi saran saya kalau menggunakan senapan angin jenis ini ataupun PCP yang tadi yang saya singgung di awal, itu kalau untuk jarak 50-85 meter harus menggunakan namanya teleskop. Karena untuk visir manualnya di sini itu ada batasannya ya, ada bidikan manualnya itu maksimalnya sekitar 20 meteran lah. Di atas itu saran saya harus menggunakan teleskop untuk performa jauh lebih mantap. Oke? Itu saja. Soal kelebihan sudah, kekurangan sudah. Nah, terus senapan angin jenis ini juga tersedia di Panasonic Official. Kalau teman-teman dirasa pemula pengen upgrade senapan angin dari Oakleaf ke gejluk, bisa. Atau upgrade dari gejluk ke PCP juga bisa. Silahkan bisa langsung menghubungi via WhatsApp yang nomornya ada di video ini. Oke teman-teman Sobat Hunter di seluruh Indonesia, mengenai video kali ini cukup sekian ya. Jadi kesimpulannya adalah sebelum teman-teman belanja, sebelum teman-teman beli senapan angin, yaitu teman-teman yang harus ketahui terlebih dahulu adalah dari segi fungsinya. Terus senapan anginnya kira-kira cocok untuk apa? Dari gambaran umumnya, senapan angin yang dibeli itu fungsinya bermanfaat atau tidak? Ya, cukup memenuhi kebutuhan atau tidak? Kalau cukup bisa langsung diorder. Kalau kurang bisa cari senapan angin yang grade-nya lebih di atasnya supaya teman-teman nanti lebih puas dan lebih masuk ke segi fungsinya itu lebih dapat. Soalnya kalau teman-teman nanti salah pilih senapan angin sampai nggak bisa digunakan atau mungkin kurang efektif saat digunakan, ya nanti teman-teman sendiri yang rugi. Itu saja informasi yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih banyak untuk yang sudah nonton, yang sudah like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng channel ini juga terima kasih banyak. Saya perwakilan dari Pancasona Official harus pamit undur diri. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Sekian terima kasih. Salam satu laras dari Kediri, Jawa Timur. Bye-bye.